Selamat pagi anak-anak, silahkan duduk. Nah anak-anak kelas 5 bertemu lagi dengan Pak Guru di pelajaran PJOK ya. Nah sebelum Pak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya Pak Guru membuka dengan panah jaluman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik anak-anak, Pak lanjutkan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ya, semuanya dalam keadaan Sehat. ya, bagus. Kalau begitu, otomatis anak-anak siap untuk mengikuti pembelajaran PENJAS pada pagi hari ini ya. Sudah? Kita lanjutkan anak-anak. Nah, di sini anak-anak sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melakukan doa dulu. Tujuannya untuk memohon keselamatan agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Satu anak, Pak tunjuk ketua kelasnya, Sarmut. Ya, untuk memimpin doa. Semuanya berdiri ya. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran seperti ini kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelasnya sudah memimpin doa. Anak-anak, sebelum Pak berikan ke materi, ada baiknya Pak lakukan presensi dulu. Di sini merupakan sikap disiplin anak-anak, kehadiran anak-anak. Nanti ketika Pak sebutkan nama, silakan angkat tangannya ya. Krisna Raria Giri, ya hadir. Kadek Agus Adi Mahendra, Kadek Agusta Dwi Sastra, ya, hadir Pak gitu ya. Ini Kadek Rina Astuti Dewi, Hadir Pak. ya bagus. Ini Komang Sintia Tri Utami, Hadir Pak. Kadek Arya Stike, Hadir Pak. Anak Agung Bagus Gede Kunar Baul, Hadir Pak. Komang Tri Setia Pawita, oh ya bagus. Kadek Agus Krisna Ananta, Hadir. berarti semuanya hadir ya. Oh ya siap. Berarti semuanya anak-anak sudah hadir. Nah sekarang Pak lanjutkan. Nah ini anak-anak di depan sudah Pak tampilkan di layar slide PowerPoint, yaitu lagu nasional ya. Lagu nasional Maju Tak Gentar judulnya. Nanti Pak harapkan anak-anak semuanya menyanyikan lagu nasional ini ya. Jelas anak-anak? Jelas. Kalau jelas, sekarang anak-anak semuanya silakan berdiri. Ya, usahakan nyanyinya berbarengan ya. Sudah, nanti silakan tangannya semuanya nyata. Nah, nyanyinya harus semangat. Siap? Kita
anak-anak, sekarang silakan duduk kembali. Anak-anak tadi sudah menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Nah itu tujuannya itu apa? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme ya. Karena anak-anak sebagai warga negara Indonesia wajib menyanyikan lagu kebanggaan, yaitu lagu nasional. Baik, Pak, lanjutkan kembali. Nah, di sini anak-anak, sebelum memulai ke materi, ada baiknya kita melakukan ya, Desi, sini maju Desi. Semuanya berdiri dulu. Biar semangat, kita melakukan tepuk semangat dulu. Mulai Desi. Tepuk semangat. Ya, lagi sekali. Tepuk karakter. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Bagus. Beri tepuk tangan pada Desi. Ya, anak. Nah, ini tadi sudah melakukan semangat untuk mengawali pembelajaran ya. Sekarang Pak Guru mempunyai yel-yel. Di sini ada yel-yel ya. Yel salam olahraga. Nanti ketika Pak Guru mengucapkan kata salam olahraga, anak-anak menjawab ya dengan kata-kata sehat. Di mana sehatnya? Sehat, cerdas, semangat. Nah, sekarang Pak berikan apa Pak? Salam olahraga. Sehat, cerdas, semangat. Kalau anak-anak sudah semangat, artinya sudah siap akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ini sekarang Pak lanjutkan. Nah, ini anak-anak, Pak Guru mempunyai kata-kata. Dengan belajar, kita bisa mengubah dunia. Bahkan jikalau tidak mampu mengubah dunia, setidaknya kita bisa mengubah diri sendiri. Nah, itu ya. Artinya, anak-anak harus mempunyai motivasi untuk belajar. Tujuannya agar anak-anak bisa nanti sudah bisa akan bisa diterapkan di kehidupan nyata ya. Siapa tahu di sini anak-anak ada yang menjadi atlet besok, mengharumkan nama Indonesia, tentunya memiliki kebanggaan terhadap diri sendiri ya, maupun sekolah dan orang tuanya. Itu anak-anak, motivasi harus memiliki motivasi ya. Nah, Pak lanjutkan. Nah, di sini anak-anak, Pak ingin mengingatkan kembali, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu, pembelajaran minggu lalu? Coba angkat tangannya. Nah, ayo. Permainan bola kecil itu apa? Ya, tadi. Pasti. Bagus, beri tangan tadi. Nah, permainan pasti ya, yaitu gerak melempar bola mendatar dan melambung anak-anak ya. Nah, untuk sekarang Pak lanjutkan mengenai materi tentang apa? Atletik, yaitu lompat jauh ya. Nah, ini teknik dasar apa yang digunakan untuk lompat jauh? Ya, ada yang tahu? Tumpuan. Ya, ada tumpuan, ada melayang di udara, apa lagi? Tadi. Awalan, ya, bagus. Tangan semuanya. Nah, ini anak-anak, tadi kan ini dasarnya. Berarti anak-anak otomatis, pernahkah anak-anak melihat orang melakukan gerakan lompat jauh? Nah, di mana itu? Di TV. Di TV. Di YouTube. Oh, bagus di YouTube. Lapangan. Di lapangan. Sama nggak? Di lapangan juga sama. Bagus, berarti anak-anak di sini sudah pernah berarti melihat mungkin tayangan di YouTube, di televisi, atau di perlombaan resmi melihat lompat jauh ya. Nah, anak-anak dalam setiap olahraga tentunya memiliki sarana dan prasarana, yaitu lapangan. Anak-anak di sini ada yang tahu lapangan lompat jauh? Bagaimana bentuknya? Persegi panjang. Persegi panjang, bagus. Apa lagi? Bersih pasir. Berisi pasir, bagus. Beri tangan. Berarti anak-anak sudah mengetahui ya. Ada yang menjawab berisi pasir, persegi panjang, kotak. Nah, itu bentuk lapangan lompat jauh ya. Nah, ini anak-anak, materi sekarang yaitu tentang lompat jauh khususnya ya, yaitu gaya jongkok. Berarti kalau jongkok kan posisinya harus jongkok.
ya, pada saat mendarat ya. Nah ini anak-anak, untuk hari ini adapun tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok. Berarti anak-anak harus tahu menjelaskan teknik dasar itu bagaimana pada saat lompat jauh gaya jongkok ya. Dari sikap awalan, tumpuan, melayang di udara dan mendarat. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak mampu menganalisis teknik dasar lompat jauh gaya jongkok dari mulai awalan, tumpuan, melayang di udara dan mendarat ya. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik mampu melakukan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok dari sikap awalannya, tumpuan, melayang di udara maupun sikap mendarat. Ada pertanyaan juga anak mengenai tujuan pelajaran kita hari ini? Udah jelas kan? Ya, bagus. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini pada pembelajaran pada pagi hari ini tentunya apa akan mengambil nilai? Ada 3 apa nilai? Yang pertama ada afektif. Afektif di sini sikap kalian. Nah, sikap anak-anak dari pada saat proses pendahuluan atau baru memulai pembelajaran Pak nilai. Bagaimana, apakah ada yang bercanda, ada yang tidak tertib, itu Pak nilai semuanya ya. Yang kedua dari kognitif. Nah, kognitif di sini dari pengetahuan ya. Anak-anak mungkin nanti Pak berikan soal, nanti anak-anak menjawab di sana, nanti Pak nilai ya. Yang ketiga yaitu psikomotor. Nah, psikomotor ini sangat penting, yaitu praktek anak-anak akan Pak nilai di lapangan nanti ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya. Dan sini Pak lanjutkan yaitu langsung pengertian lompat jauh. Maura, coba Maura baca. Lompat jauh merupakan salah satu modul lompat dari cabang olahraga atletik. Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat menggunakan tumpuan satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin sesuai letak pendaratan atau lubang lompat. Nah, itu Maura tadi sudah membaca bahwa lompat jauh ini merupakan cabang olahraga atletik ya. Di atletik kan ada banyak cabangnya tuh. Ada lari, ada lempar, ada lompat. Ya, ada 3 ya. Kemudian lompat jauh ini menggunakan tumpuan ya. Berapa tumpuan, anak? 1 atau 2? 1 kaki ya. 1 kaki tumpuan yaitu kaki terkuat dia pakai tumpu. Pada saat mendarat berapa kaki? 2 ya. 2 kaki, bagus. Pak lanjutkan. Nah, ini sejarah singkatnya anak. Nah, sejarah singkatnya, sejarah lompat jauh berawal dari sejak 13 abad yang lalu. Olahraga ini sudah ada sejak tahun 708 Masehi ketika ada Olimpiade kuno di Yunani ya. Lompat jauh merupakan satu-satunya kejuaraan lompat yang dilombakan dalam Olimpiade kuno ya. Itu anak-anak sejarah singkat mengenai lompat jauh ya. Adapun di sini teknik dasar. Teknik dasar lompat jauh. Lompat jauh mempunyai 4 fase gerakan. Nah, di sini ada 4 fase. Yang pertama awalan. Yang kedua apa? Tumpuan. Ya, tumpuan atau tolakan. Yang ketiga melayang di udara. Yang keempat mendarat. Nah, itu ya fase-fase dalam gerakan lompat jauh, khususnya gaya jongkok ya. Nah, ini anak-anak sana sudah Pak tampilkan lompat jauh gaya jongkok ya. Ada gambarnya juga. Lompat jauh gaya jongkok di sini aktivitas gerakan yang dilakukan dengan kecepatan horizontal yang dibuat sewaktu awalan yang dihasilkan dari kekuatan kaki tolak sehingga menghasilkan jarak lompatan yang sejauh-jauhnya. Berarti harus melompat sejauh-jauhnya ya. Dimana sikap badan saat melayang adalah jongkok. Nah, ini sikap badan saat melayang jongkok. Berarti kakinya di posisi tangannya tadi di depan ya. Nah, ini anak-anak di awal tadi sudah Pak singgung sedikit
mengenai lapangan lompat jauh? Nah ini gambar lapangan lompat jauh. Adapun terangannya panjang pak lompat 9 meter ya, lebar pak lompat 2,75, lebar lintasan 1,22 meter, panjang papan dumpu 1,22 meter, di mana berisi apa nih? Pasir di sini ya. Nah ini anak-anak berarti sudah mengetahui ya bagaimana lapangan lompat jauh. Kalau yang ini lompat jauh standarnya ya. Nanti pada saat lapangan anak-anak akan Pak berikan modifikasinya. Soalnya sekolah kita belum ada bak lompat. Nah ini anak-anak sekarang Pak berikan anak-anak untuk menyimak video. Nah di sana sudah Pak tampilkan video. Yang pertama ini Pak kasih video kesalahan dulu. Video kesalahan. Nanti anak-anak silakan catat kesalahan apa saja yang ada pada video itu ya. Sudah jelas anak-anak? Nah sekarang silakan simak video ini ya. Simak videonya. Nanti silakan catat. Ya itu ya depan. Kesalahan satu. Salah dua. Nah itu anak-anak tadi sudah melihat tayangan video kesalahan ya. Sekarang akan Pak bagi kelompok ya. Untuk pembagian kelompoknya ada 3 di sini. Nanti posisi kelompok 1 ada di sana ya, kelompok 2-nya di sini, kelompok 3-nya di sebelah kiri Pak. Untuk kelompok 1 Krisna Raryagiri, Adi Mahendra, Agesta, Rina Astuti, Sintia Kami ada di sana ya. Kelompok 2-nya ada di sebelah kanan Pak, Ari Asike, Benar Paus, Sarma Widaya, Arya, Temani Yase dan Desi Maharani. Sedangkan kelompok 3 ada di sebelah kiri Pak, Tri Satya, Adi Palmawati, Winda Marta, Koko Wirya, Mas Maura dan Krisna ya. Nah itu untuk pembagian kelompoknya. Sekarang akan Pak bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah ini kelompok 1-nya mana tadi sana ya? Kelompok 1. Nah ini LKPD-nya silahkan langsung dijawab bersama kelompoknya ya. Ini Pak kasih modul juga, baca-baca di sini ada juga materinya ya. Kelompok 2 ini silakan langsung dijawab, diskusikan sama kelompoknya. Kelompok 3 modulnya ya. Nah anak-anak coba dengarkan dulu Pak. Di sana sudah Pak berikan LKPD. Silakan anak-anak menjawab hasil dari pengamatan video tadi, tulis di sana ya. Tulis di sana. Nanti kalau sudah selesai akan Pak tunjuk satu-satu untuk mempresentasikan hasil pengamatannya itu ya pada video kesalahan. Ini untuk LKPD individu nanti dikerjakan ya. Yang pertama, coba identifikasi kesalahan apa saja dalam melakukan kegiatan lompat jauh pada video tersebut. Yang kedua, upaya pemecahan masalah seperti apa yang anak-anak dapat tawarkan ya. Silakan
diskusikan bersama kelompoknya. Ya, tadi kan sudah ada. Ya. Tadi kan ada 4 kesalahan tuh. Langsung ditulis sekarang. Apa saja? Yuk diskusikan sama kelompoknya. Yang lembar ini. Isi nama kelompoknya. Ya. Bagaimana anak? Apakah sudah selesai lembar identifikasi tadi untuk video pertama? Sudah ya. Sekarang akan Pak tunjuk perwakilan dari kelompok 1 di sana. Ya, ayo siapa yang bersedia? 1 anak berdiri. Ya, Krisna. Coba paparkan. Analisis video kesalahan Ya, lainnya aja sana. lompat jauh. Sikap kaki pada tumpuan dengan 2 kaki. Ya. Langkah kaki pada gerak awalan tidak seirama. Pada saat mendarat tangan ke belakang. Ya. Pada saat tidak tepat menginjak papan tumpuan. Pada papan tumpuan tolakan dan lewati. Nomor 2. Upayanya apa? Melakukan tumpuan dengan kaki. Ya, terus Melakukan awalan dengan lari dengan kecepatan sama kaki dan seirama. ya. Pada saat mendarat, tangan harus arahkan ke depan. Bagus. Ada lagi? Menunggu seharusnya tepat menginjak papan tumpu, tolakan atau tolakan. Itu aja? Ya, bagus. Terima kasih. Salah satu perwakilan dari kelompok 1. Coba beri tangan. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 2. Yuk, siapa? Yang lainnya, coba dengarkan. Kesalahan dalam melompat jauh pada video tersebut. Ya. 1. Menempuh dengan kedua kaki secara bersamaan. 2. Langkah kaki pada gerakan awalan tidak bagus. 3. Pada saat mendarat tangan ke belakang. 4. Menempuh tidak tepat menginjak papan tumpuan. Pencegahan untuk masalah gerakan yang belum baik. 1. Melakukan tumpuan dengan 1 kaki. 2. Lakukan awalan dengan lari dengan secepatan yang sama. 3. Pada saat mendarat, tangan harus arahkan ke depan. Menumpu sambil menginjak papan tumpuan atau tolakan. Ya, bagus. Beri tepuk tangan kelompok 2. Nah, tadi kelompok 2 sudah memaparkan hasil menyimak video ya, video kesalahan. Ada upaya memecahnya. Ada beberapa tadi ya, Sarno ya. Nah, itu sekarang akan Pak berikan. Nah, ini ya, video penguatan. Video penguatan ini tujuannya apa? Agar anak-anak lebih yakin mengenai gerakan lompat jauh kayak jongkok yang benar bagaimana ya. Silakan anak-anak simak video ini dengan seksama. Semuanya ada di depan, biar semuanya melihat. Di sana sudah jelas kan anak? Sekarang Pak putar videonya ya. Nanti silakan catat. Oh, gerakan benarnya bagaimana? Oh, ini awalannya, tumpuannya, melayangnya bagaimana, mendaratnya bagaimana. Nanti di akhir video akan Pak berikan soal di SKPD tadi. Ya. Lihat ke depan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan bagaimana cara melakukan lompat jauh gaya contoh. Ya, videonya. Sebelum kita melakukan lompat jauh, kita perlu mengetahui 4 teknik dasar dalam olahraga lompat jauh. Teknik dasar yang pertama yaitu awalan, Awalan. yang kedua tolakan, yang ketiga gaya saat melayang di udara, yang keempat pendaratan. Oke, teknik dasar yang pertama yaitu awalan. Pada teknik awalannya. awalan, kita berdiri siap, melakukan lari, satu kaki di depan dan
Teknik dasar yang kedua yaitu tolakan. Nah, ini tolakan. Dalam melakukan tolakan, kita menggunakan kaki terkuat sebagai tumpuan. Dan perlu kita ketahui, saat melakukan tolakan, kaki kita tidak boleh melebihi papan tolak karena dapat dikatakan tidak sah atau diskualifikasi. Teknik dasar yang ketiga yaitu gaya saat melayang di udara. Setelah melakukan tolakan, sesegera mungkin kita menekuk kedua kaki ke arah dada seperti posisi saat kita sedang jongkok. Karena kita mempelajari tempat jauh gaya. Nah, ini sikap layang ya. Teknik dasar yang keempat yaitu pendaratan. Kita melakukan pendaratan dengan tumpuan dua kaki secara bersamaan. Diawali dari ujung kaki dan dilakukan dengan cara mengepel agar terhindar dari risiko cedera yang akan kita alami. Pendaratannya menggunakan dua kaki ya. Nah, itu anak-anak sudah menyimak video penguatan ya, yaitu gerakan lompat jauh gaya jongkok yang benar. Sekarang silakan anak-anak kerjakan LKPD individu tadi. LKPD diskusi kelompok ya. Analisislah gerakan lompat jauh gaya jongkok tersebut mulai dari awalan, tumpuan, melayang di udara dan mendarat. Pak, berikan waktu 3 menit. Silakan diskusi bersama kelompoknya. Silakan jawab ya. Analisis tadi diskusikan sama kelompoknya. Ya, waktunya lagi 1 menit anak. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah, sekarang akan Pak Acat. Yang tadi kan kelompok 1. Sekarang kelompok 3-nya dulu. Kelompok 3, semuanya berdiri. Maju ke depan. Sini Bapak kan hasil pengamatannya. Kelompok 3 dulu. Ya. Ya, cepat. Ini. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 silakan kalau ada kesalahan beri tanggapan ya untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3. Kesalahan. Ya. Awalan lompat jauh gaya jongkok. Ya. 1. Jarak awalan tergantung pada tiap-tiap pelari, sekitar 30 sampai 40 meter. 2. Jarak awalan harus cukup jauh dari pelari cepat untuk mendapatkan momentum yang paling besar. 3. Kecepatan awalan dari dan irama langkah harus tetap. 4. Pada saat langkah, konsentrasi tertuju pada lompatan yang tingginya. Ya. 5. Langkah terakhir agak diperpendek supaya dapat menolak ke atas dengan lebih sempurna. 6. Sikap lari seperti pada lari jarak pendek. Ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada tanggapan dari hasil pemaparan? Sarmo? Pada Pak, di saat pendaratannya Ya. pada waktu Bagaimana, Sarmo? mendarat dua kaki di bawah ke depan lurus. Ya, itu ada tambahannya. Pada saat mendarat, kedua kaki dibawa ke depan lurus. Ya, beri tepuk tangan untuk Sarmo dan kelompok 1. Nah, sekarang silakan kelompok 3 boleh duduk kembali ya. Sekarang lanjutkan kelompok 2 dulu. Sini maju kelompok 2. Silakan kelompok 3 dan kelompok 1 lihat penampilan dari kelompok 2-nya. Nanti kalau ada masukan, beri masukan.
Ya, perhatikan di depan, dengarkan temannya. Awalan lompat jauh dari jongkok. Jarak awalan harus cukup jauh dari lari cepat untuk mendapatkan Ya. yang paling besar. Pada saat melangkah konsentrasi menuju pada lompatan yang sedikit tingginya. Langkah terakhir yang agak diperpendek supaya dapat melompat ke atas dengan lebih sempurna. Sikap lari seperti pada lari jarak pendek. Ya. Tumpuan lompat jauh gaya jongkok. Pada saat Nah, itu tumpuannya. badan sudah agak condong Nanti ke silakan depan. ditanggapan kalau ada Letak ya. titik berat badan ditentukan oleh panjangnya langkah kaki sebelum lompat. Kaki yang digunakan untuk melompat adalah kaki yang terkuat. Usahakan lompat ke depan di atas, melayang di udara dalam lompat jauh. Sesaat setelah menunggu kaki tubuh, segera diluruskan. Usahakan selama mungkin di udara dengan cara menjaga keseimbangan dan persiapan untuk mendarat. Pada saat melayang di udara, kedua Nah, ini kaki sikap layarnya. sehingga posisi badan berada dalam sebelah sokong. Waktu badan melayang di udara, sebisa mungkin posisi badan diusahakan untuk melayang selama mungkin dan harus bisa mempertahankan keseimbangan badan. Mendarat dalam lompat jauh dari jongkok. Itu pada waktu akan mendarat, kedua kaki dibawa ke depan lurus dengan jalan melompat bawah ke atas. Badan diundingkan dengan ke depan, kedua tangan dialih ke depan. Mendarat pada kedua terlebih dahulu dan mengembangkan dengan cara kedua untuk dibengkokkan atau ditekuk. Berat badan dibawa ke depan supaya tidak jatuh ke belakang. Berat ditinggikan dan kedua tangan di depan. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 dan 3? Ya? Ya, coba tadi. Jarak awalan pada Nah, itu ada tanggapannya di awalan. Jarak awalan setiap atlet itu atau pelari itu berbeda-beda ya, tergantung apa jaraknya itu ya. Ada lagi kelompok 1? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, beri A+ pada kelompok 2. Sekarang anak-anak silakan menjawab LKPD individu. LKPD individu pengetahuan ini. Ya. Pak berikan waktu 3 menit juga dari sekarang. Silakan sendiri boleh bersama. Baca dengan teliti ya soalnya itu, soalnya pilihan ganda ya. Bisa baca di modulnya ada misalnya juga materinya itu ya, di modul sana ada. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, kumpulkan kelompok 1, kumpulkan di sana, ucap di sana. Semuanya LKPD dikumpulkan. Ya, kelompok 1, kelompok 2 kumpulkan, kelompok 3 kumpulkan. Jadikan 1. Sudah? Ya, kalau sudah sini Pak. Panggil sini. Kelompok 2 mana? Sini LKPD-nya. Ya. Kelompok 1. Ada yang belum kumpul? Sudah semuanya? Ya, sudah ya. Baik anak-anak. Tadi sudah mengerjakan LKPD ya. Sekarang Pak lanjutkan ke materinya sedikit ya. Nah, ini anak-anak sebagai penguatan saja cara melakukan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok. Nah, seperti tadi ada awalan ya. Nah, di sini awalannya semuanya lihat ke depan dulu. Awalannya, jarak awalan tergantung pada tiap-tiap lari ya. Jarak awalan harus cukup jauh dan lari cepat untuk mendapatkan momentum. Kecepatan awalan dan irama langkah harus tetap ya.
Nah, itu untuk awalan. Yang kedua, silakan dengarkan dulu, Pak. Yang kedua ada tumpuan. Tumpuan di sini adapun pelaksanaannya pada saat menumpu badan sudah agak condong ke depan. Berarti menumpu badan agak condong ke depan ya. Titik berat badan terletak di depan kaki tumpu. Nah, berarti contohnya kaki tumpu kaki kiri, berarti titik berat badannya ada di kaki kiri ya. Letak titik berat badan ditentukan oleh panjangnya langkah. Nah, ini panjangnya langkah ya. Panjangnya langkah. Kemudian kaki yang digunakan untuk menolak adalah kaki yang terkuat. Kaki yang terkuat. Berarti mana kaki yang terkuat itu dipakai ya. Contohnya Ariel, kalau dia berlari kemudian mendekati kaki lumpuh menggunakan tumpuan kaki kanan. Berarti ini merupakan kaki terkuat untuk menempuh ya. Kemudian usahakan melompat ke depan tinggi atas. Nah, melompatnya ini harus ke depan tinggi atas ya. Tidak boleh usahakan jauh ya melompatnya itu ya. Nah, kemudian anak-anak sikap melayang di udara. Nah, di sana sudah ada gambar juga. Nah, ini sesaat setelah menempuh, kaki tempuh segera diluruskan. Mengangkat pinggul ke depan atas ya. Nah, itu seperti gambar. Usahakan selama mungkin di udara dengan cara menjaga keseimbangan dan persiapan untuk mendarat. Waktu badan melayang di udara sebisa mungkin posisi badan diusahakan melayang selama mungkin ya. Dan harus bisa mempertahankan keseimbangan badan. Nah, ini mendarat. Sana sudah ada gambar juga sikap mendarat. Pada waktu mendarat, kedua kaki dibawa ke depan lurus. Wah, berarti kakinya lurus ke depan. Dengan cara mengangkat paha ke atas, badan dibungkukkan ke depan ya. Kedua tungkai bawah diluruskan ke depan. Mendarat pada kedua tumit terlebih dahulu. Kemudian mengeper dengan cara kedua lutut dibengkokkan. Ditekuk ya, berat badan dibawa ke depan supaya tidak tidak jatuh ke belakang. Kepala ditundukkan dan kedua tangan mengarah ke depan ya. Nah, itu anak-anak 4 fase lompat jauh ya, kayak jongkok. Kemudian ini anak-anak sedikit gambaran nanti ketika anak-anak akan praktek di lapangan. Yang pertama di sini metode bagian ya, bagian dan seluruhan ya. Yang pertama ini anak-anak coba lihat di depan. Pertama kombinasi jalan dan lari. Nah, di sini tujuannya untuk melatih awalan ya. Nanti anak-anak berdiri pada start di sini ya. Finishnya di sana. Kun 1 ke kun 2 anak-anak akan melakukan jalan. Yang jalannya 3 meter ya. Kemudian dari kun 2 ke kun 3 berlari dengan berjarak 7 meter. Jelas anak-anak? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Nah, ini kedua anak-anak. Kombinasi lari dan lompat. Tujuannya untuk melatih tumpuan. Di sini startnya sama juga. Nanti anak-anak berlari sambil melompat ya, lompat. Terus balik lagi di sini ya. Itu ya untuk latihan yang kedua, latihan bagian ya. Yang ketiga kombinasi jalan, lari dan lompat. Coba lihat ke depan dulu gambarnya itu. Lihat ke depan. Nah, di sini nih sudah ya. Ini posisi awal dia berdiri jalan, kemudian berlari, melompat dan mendarat ya. Itu anak-anak. Yang keempat yaitu kombinasi melompat dan mendarat. Tujuan latihan ini yaitu untuk latihan apa? Sikap melayang di udara dan mendaratnya itu. Nah, ini anak-anak. Nanti anak-anak akan mempraktikkan menggunakan
modifikasi alatnya. Nah, sini Pak gunakan kardus nih. Alat bantunya kardus. Nanti anak-anak berdiri di start sini, kemudian melompat ya dengan sikap apa? Sikap lompat jauh ya, sikap jongkok. Nah, ini mendarat sini ya, dengan posisi tangan ada di depan. Ada pertanyaan anak? Ada? Kemudian yang terakhir anak-anak, ini rangkaiannya ya. Berarti kalau rangkaian kan dari sikap awalan, tumpuan, melayang di udara, dan mendarat. Nanti anak-anak mempraktekkan gerakan ini setelah anak-anak melakukan latihan bagian tadi. Kan ada 4 bagian tadi latihannya. Baru anak-anak melakukan rangkaian gerakan ini. Itu ya, anak-anak. Nah, itu anak-anak untuk pemaparan materi. Untuk sekarang silakan anak-anak melakukan persiapan untuk menuju ke lapangan, dan Pak tunjuk untuk ketua kelasnya untuk membariskan. Nanti di lapangan ya, baris. Setelah baris, silakan lakukan berhitung dulu, baru melakukan pemanasan. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, sekarang semuanya berdiri. Ya, berjalan dari sini. Ya, dari sini. Ya. Langsung menuju ke lapangan. Tangan, gerak. Tangan, gerak. Gerak. Gerak kiri, gerak. Hitung play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13. Mantap, Pak. Bagus, anak-anak. Untuk hari ini akan Pak berikan praktek di lapangan ya. Untuk lebih jelasnya akan Pak berikan ini dulu. Contoh, satu anak silakan. Ya, Adi, sini Adi. Untuk yang lainnya coba mundur ke belakang 3 langkah. Adi. Nah, sementara Pak Sarmo dulu sini ya, Adi balik kembali ke tempat ini. Oke, Sarmo, sini diam Sarmo. Pak tunjuk untuk melakukan pemanasan dulu ya. Tujuannya untuk apa? Menyiapkan anak-anak praktek ya, supaya tidak mengalami cedera. Yang pertama diawali dengan gerakan statis dulu ya. Gerakan statis. Semuanya siap ya? Dari gerakan statis dulu. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masuk tangannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kaki kanan depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah itu gerakan statis ya. Sekarang dilanjutkan dengan gerakan dinamis. Yang punyanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, Kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik anak-anak, tadi sudah melakukan pemanasan statis dan dinamis. Sekarang silakan anak-anak berlari selama banyak 3 kali ya. Dari Krisna dulu. Berlari di pinggir lapangan. Yuk lanjut. Adi. Nyambung ke Cynthia. Nyambung ke sini. 3 kali ya. Mari sini langsung. Selamat aja. Mari sesuai gerakan yang pertama tadi. Ya langsung sini. Ya cepat. Baris. Salmo mana Salmo sini Salmo? Bariskan temannya dulu. Siap. Jalan pelan. Tegak pelan. Hadap kanan. Siap. Tangan. Siap. Tegak pelan. Hadap kiri. Good. Nah baik anak-anak, ini sudah melakukan pemanasan statis dan dinamis. Sekarang akan Pak jelaskan sedikit mekanisme gerakan latihan untuk melakukan lompat jauh gaya jongkok ya. Satu anak, Adi sini Adi. Kamu baris. Adi, Pak tunjuk dengan Pak memperagakan gerakan lompat jauh gaya jongkok yang pertama variasi kombinasi jalan dan lari ya. Nah untuk lebih jelasnya lihat sini ya. Adi, jangan dulu Adi, Pak memperagakan ya. Adi nanti berjalan dia. Berjalan sini berjalan. Ketika ada tanda fluid nyampe sini, mana berlari Adi? Berlari. Ini balik Adi. Balik lagi. Balik sini. Lari. Absen 1 sampai 8 silakan berdiri sana. Absen 9 sampai 16 sana ya. Sudah. Nanti untuk barisan yang di depan ini Arya sama Krisna Rarya. Silakan dengarkan tanda fluid ya. Ketika ada tanda fluid, pertama silakan berjalan sampai kun ke ya yang kun kedua ini. Setelah ada fluid kedua, silakan berlari sampai kun sana.
kemudian balik berlari baris diisi barisan yang di belakang sana. Sudah jelas? Siap? Dengarkan Pak ya. Berjalan. Langsung berlari. Barisan kedua maju. Lagi. Nah, belakang. Langsung berlari. Berlari langsung. Langsung tambah peluit sekarang. Lagi. Jalan. Berlari. Balik. Oh, kalau beda ada. Terus gimana? Pingsan kemarin. Mang, guys. Lagi sekali ya, ulangan ya. Usahakan gerakannya sudah. Ini dia. Semangat, semangat, semangat. Ya, Rena. Rina. Bagus. Sudah semuanya dapat giliran? Sudah? Ya. Nah itu tadi anak-anak latihan yang pertama ya. Kombinasi jalan dan lari. Tujuannya untuk melatih awalan pada lompat jauh ya, gaya jongkok. Ya. Dan anak-anak sekarang Pak lanjutkan dengan latihan yang kedua. Latihan bagian yang kedua yaitu gerakan berlari dan melompat ya. Udah? Sini, tarik pun. Nah ini punya. Yang lainnya lihat ya. Ini sudah Pak jajarkan kun ya. Pak, nanti silakan anak-anak berlari sambil melompat melewati kun ya. Ya. Bisa kira-kira? Balik lagi sana. Terus baris ke sana. Dan nanti coba sekarang barisannya digeser. Nah ini coba satu. Siap, dengarkan Pak. Bagus. Bagus. Hari. Semangat. Ya, akhirnya si lompat ya. Pas. Agak mundur lagi dikit. Mundur lagi dikit. Pelan-pelan aja, yang penting gerakannya benar. Ini si lompat ya. Lompat ya. Ya, stop dulu, stop. Nanti pada akhir itu usahakan isi lompat ya. Lompat. Posisinya jongkok dengan tangan ke depan. Coba, lagi. Kami sih kini
Loncat gini. Stop. Sudah semuanya dapat giliran? Ya. Nah, itu anak-anak latihan kombinasi bagian yang kedua, yaitu melompat ya, lari dan melompat. Nah, ini tujuannya untuk melatih awalan dan tumpuan. Tadi anak-anak kan sudah berlari dan melompat dengan tumpuan satu kaki. Itu sangat penting untuk melatih lompat jauh ya. Kemudian yang ketiga anak-anak, latihan yang ketiga, nah ini tapi sana sudah Pak sediakan pun latihan lari, jalan, lari dan lompat. Berarti ada 3 fase gerakan ya, ada jalan, berlari dan melompat. Untuk lebih jelasnya, nih Pak perhatikan ya. Ini posisinya dia berjalan dari turun 1 ke turun 2 ya. Berjalan, kemudian berlari, melompat. Ya. Ada pertanyaan dulu anak-anak? Kira-kira bisa? Bisa ya. Kalau bisa sekarang coba geser ke kanan dulu. Sini. Ya, ini garis startnya sini. Garis startnya. Dan berjalan, turun 1 ini sampai turun 2 berjalan, kemudian berlari, terus melompat dengan sikap jongkok dan tangannya di depan ya. Sudah? Ingat, ada ini berlari kan? Jangan lumpuhnya kedua kaki, tapi ya, balik sana dulu. Ulangi coba, lagi sekali. Ya, bagus. Balik, balik. Bagus. Berlari langsung. Bapak peluk sekarang. Ayo, fokus sama Rina. Lari. Balik. Berlari. Selamat. Harus semangat. Gerakannya harus benar. Lanjut. Itu ada sedikit salah nanti. Lanjut. Naikin. Bagus. Siap. Coba dapat titik. Nah itu tadi anak-anak sudah melakukan variasi bagian yang ketiga, yaitu kombinasi jalan, lari dan lompat. Nah ini tujuannya untuk melatih awalan dan tumpuan maupun mendarat tadi ya. Sekarang Pak lanjutkan untuk variasi bagian yang ketiga, yaitu gerakan melompat dan mendarat ya. Anak-anak, sekarang Pak lanjutkan yaitu variasi yang keempat, latihan bagian ya, gerakan melompat dan mendarat. Nah ini tujuannya untuk melatih
apa? Sikap mendarat pada lompat jauh gaya jongkok ya. Untuk pelaksanaannya nih Pak contohkan dulu. Ini ya. Usahakan jangan menginjak kardus, melompati kardus dan sikap mendarat. Nih. Udah. Melompati kardus ya. Lompati kardus. Nah. Balik lagi. Baliknya tidak usah melompati langsung sana. Balik. Dan dilakukan dengan orang kedua, orang berikutnya ya. Sudah jelas? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, barisan yang di depan. Ingatkan duduk Pak. Langsung. Yuk, tumpuan satu kaki. Tumpuan satu kaki, ingat. Ya, balik. Ingat tumpuannya ini satu kaki ya. Ini tumpuannya satu kaki. Ini ngambilnya. Tumpuannya satu kaki. Jangan langsung buang. Sudah? Mulai. Ya, bagus. Semangat, semangat. Sikapnya, sikapnya. Yo, sikapnya. Ya, enggak apa. Balik. Ya. Gerakannya pelan-pelan saja yang penting benar ya. Ya, bagus semua. Tidak bisa. Ya. Nah, marah bagus. Nah. Balik. Ya, lanjut. Langsung. Tangannya, kakinya. Ya, bagus. Lanjut Desi, Rina. Nah, lompati jangan di. Daratnya bagus. Ya, Zena, sama. Bagus. Siap. Bagus, Mariku. Tangannya lurus ke depan. Ayo, balik. Ya, sudah cukup anak-anak. Nah, itu tadi variasi kombinasi melompat dan mendarat ya, latihan berbagian. Anak-anak, sekarang akan Pak lanjutkan untuk prakteknya langsung ya, yaitu rangkaian keseluruhan dari gerakan yang keempat tadi. Awalan apa? Tumpuan, melayang di udara dan mendarat ya. Rangkaian gerakan lompat jauh gaya jongkok. Nah, di sini sudah Pak sediakan kun yang berjejer untuk apa? Lapangannya ya. Nanti di sana sudah ada papan tumpuan, yaitu menggunakan lakban ya, ada tanda di sana. Dan anak-anak silakan melompati rintangan, yaitu kardus ya. 2 kardus sana usahakan dilompati dan mendarat di atas matras ya, dengan sikap jongkok, karena ini materinya lompat jauh gaya jongkok. Udah jelas anak-anak? Sekarang Pak praktekkan dulu. Silakan anak-anak melihat. Nah, di sini awalannya ya, sikap awalannya berdiri tetap menghadap ke papan tolakan atau ya bak pasirnya. Sedangkan Pak menggunakan modifikasi alat. Sudah?
berlari ya. Ya, berlari. Melompat. Sudah? Ngerti anak-anak? Sudah. Bisa kira-kira? Coba sekarang apa satu sini, apa dua, samping sana. Ya, dengarkan tanda peluit Pak. Ya, bagus. Bisa sana. Ya, bagus. Ya, bagus Farah. Dapatin dia. Betul. Aku udah sini. Ya, temannya ya. Yang salah nanti silakan koreksi. Ini namanya sini. Ih, halaman lagi dia. Nanti salah tumpuannya. Nanti Pak koreksi. Ada. Ini mau duluan ya. Berarti saja deh sih. Fishing, Ya, stop anak-anak. Baris dulu. Ya, baris. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan rangkaian gerak lompat jauh gaya jongkok ya. Bagaimana? Apakah sulit? Tidak. Ya, gampang. Nah, untuk sekarang anak-anak akan Pak berikan kesempatan lagi sekali ya untuk melakukan gerakan lompat jauh secara keseluruhan ya. Sekarang menggunakan satu matras. Ya, matras ini ya. Nanti kelompok satu dulu yang memperhatikan. Kelompok duanya silakan melihat, koreksi ya. Gerakan, apakah ada gerakan salah pada kelompok satu? Sudah jelas? Kelompok satu siap? Kelompok duanya cari posisi duduk. Kami lihat teman-teman. Ya. Cari posisi duduk. Atau di sana boleh juga? Ya, di sana ya. Sudah siap ini kelompok satu? Lihat ya. Jangan terlalu jauh sih. Sudah? Ya, siap. Di sini langsung kan Bapak ambil nilai ya. Ambil nilai prakteknya ya. Siap? Siap. Rina.
Ya, semuanya dapat kesempatan? Dah. Udah ya. Baris dulu kelompok 1. Belakang lo. Kelompok 1. Silakan sini berdiri untuk kelompok 1. Berdiri. Yuk sini Ari. Hadap temannya. Nah, itu tadi kelompok 1 sudah melakukan rangkaian gerakan lompat jauh gaya jongkok ya. Untuk kelompok 2, apakah ada tanggapan untuk dari kelompok 1 melakukan gerakan tadi? Ada. Yuk Dena, gerakan apa mendaratnya ya? Siapa tadi yang salah tuh? Ada Dwi Sarme salah ya. Pada saat mendarat gimana dia? Tangannya tidak lurus. Seharusnya tangannya lurus dan pada saat apa? Menumpu ya. Menggunakan satu kaki seharusnya. Ya, beri tepuk tangan pada kelompok 1. Ada semangat. Bagus, sudah kontribusi juga. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok 2, giliran. Kelompok ya. Diam sini. Sini pakai lintasan sini ya. Udah? Kelompok 1, silakan lihat gerakan dari kelompok 2. Sini, agak dekat sini. Biar bisa melihat dari sikap awalannya, lihat ya. Awalannya, tumpuannya, mendarat maupun melayangnya ya. Udah siap? Banyak yang bertanya ya. Itu pastinya tidak segini tidak gini. Ya, lihat tuh. Metal tapi lengkap dengan kaki 2. Ya, bagus Dena. Ada kesalahan dikit. Ya, bagus Ji. Ya, sikapnya. Ya, bagus Indah. Langsung. Ya, bagus Suku. Ya, sip. Ya udah, stop anak-anak. Nah, tadi kelompok 2 sudah melakukan rangkaian gerakan lompat jauh gaya jongkok ya. Untuk kelompok 2, apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Salah Pak. Ya, angkat tangan. Bung Mang salah pendarutannya. Bung Mang tadi salah di mana? Di pendarutannya. Pendarutannya gimana? Gini. Jatuh. Iya, seharusnya posisinya jongkok dan tangannya ke depan. Tidak boleh tangannya ke samping atau ke belakang ya. Ada lagi? Maura Pak. Gimana Kaki Maura? dua dia. Tapi 2 tuh punya. Oh, tumpuannya menggunakan 2 kaki, seharusnya satu kaki ya. Itu ada revisi sedikit ya. Udah? Beri tepuk tangan sama kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan sini. Duduk dulu. Nah. Silakan duduk. Tadi sudah Pak berikan nilai juga ya langsung ya. Untuk penampilan kelompok 1 dan kelompok 2 semuanya sudah bagus. Dari sikap awalannya, tumpuannya, melayang di udaranya dan mendaratnya sudah bagus. Akan tetapi ada sedikit masukan atau revisi dari teman-teman kalian tadi. Dari tumpuannya, usahakan menempuh dengan satu kaki yang terkuat ya. Pada saat mendarat gimana sikapnya? Ya. Usahakan sikapnya jongkok dengan tangan lurus ke depan. Nah, sekarang tadi sudah Pak lihat tuh. Krisna sini. Nah, Krisna ini gerakannya bagus tadi. Ya.
Sekarang Pak berikan Krisna mencontohkan satu kali untuk apa? Ya, ini gerakan yang benar ya. Terusnya coba lagi sekali. Ya, itu ya. Bagus. Beri tepuk tangan, udah Krisna. Udah. Nah, itu anak-anak tadi satu anak sudah Pak berikan kesempatan untuk mencontohkan gerakan yang benar ya. Nah, untuk sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini apa? Lompat jauh. Lompat jauh enggak ya? Jongkok ya. Bagaimana pasti tahapan lompat jauh gaya jongkoknya? Ada awalan. Apa lagi? Tumpuan. Melayang di udara dan darat ya. Nih ya, Pak simpulkan ya. Pembelajaran hari ini anak-anak belajar tentang lompat jauh, khususnya gaya jongkok. Ada 4 fase atau tahapan. Yang pertama awalan. Tadi awalan anak-anak berdiri di sini dari garis start. Awalan berlari. Kemudian fase yang kedua ada tumpuan. Tumpuan di sana anak-anak menumpu apa? Di atas tanda lakban ya. Di sampingnya ada kun. Yang ketiga fase melayang di udara. Sikapnya bagaimana? Ya, tangannya ada di depan, kakinya apa? Sedikit ditekuk ya, posisi jongkok. Sedangkan fase keempat ada sikap mendarat dengan posisinya jongkok. Ya, lurus ke depan. Duduknya agak ditekuk ya. Udah? Nah, itu anak-anak kesimpulan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya anak-anak lebih tahu atau bisa ya. Udah jelas anak-anak? Ya. Ada pertanyaan dulu? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silakan anak-anak berdiri semuanya. Melakukan pendinginan. Yuk, cari pasangan dua-dua. Cari pasangan dua-dua. Ayo, cepat. Nih, mana pasanganmu? Ya, pegang bahu temannya. Ya, boleh bertiga, boleh bertiga. Ya, pegang bahu temannya. Ya, sini. Ya. Ya. Udah? Hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tulis sampai kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah? Sini, dua-dua sekarang. Ya, tetap pegang bahu. Toleh ke samping kanan. Ayunkan kakinya. 1. Kamu kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegang tangan temannya. Yang satu lemas, yang satu menggerakkan. Ganti. Sudah? Sekarang atas. Buang. Lagi atas. Lagi sekali atas. Udah? Hai anak-anak. Kelasnya siapa? Bariskan nih, rapi. Cepat. Baris ya. Cepat. Terima kasih Kak kelas. Nah, untuk sekarang anak-anak pembelajaran materi lompat jauh Pak cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan, ingat ya, akan Pak berikan materi baru, yaitu mengenai kebugaran jasmani. Jadi anak-anak mohon dipelajari di rumah ya, baca-baca bukunya tentang kebugaran jasmani.
yaitu sirkuit training ya. Sudah? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, karena tadi sebelum memulai pembelajaran ada doa penutup, akan dilakukan dengan doa juga. Ketua kelasnya pimpin doa ya. Sebelum menyelesaikan pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Salmo sudah memimpin doa. Nah untuk sekarang anak-anak silakan masuk ke kelas, ganti bajunya dan istirahat ya. SD Negeri 2 Candi Suma. Bisa! SD Negeri 2 Candi Suma. Jaya, jaya, jaya! Dengan bagus. Nanti sekarang semuanya balik kanan bubar, jalan.